kalau abis makan tuh antuk tak terelakkan. Nah, Kerap kali terjadi ketika kita nggak olahraga sih itu. iya mungkin ya. Tapi Apakah penyakit ini bisa diatasi dengan sesederhana olahraga? nah atau mungkin sebenarnya ini penyakit atau bukan nih. Jadi yang akan kita bahas abis ini adalah micro sleep. Nah, micro apa mikro? Micro Microsleep. sleep, ya kan? Jadi ini kerap kali gitu ya terjadi di momen-momen berkendara Perjalanan jauh. perjalanan jauh gitu. It's either jalannya terlalu lurus, membosankan gitu ya, atau mungkin juga diri kitanya juga yang nggak sadar diri kalau kita tuh udah butuh istirahat gitu. Di sini kita akan ngobrol bersama dengan ahli tidur. Wow. Tukang tidur. Tukang tidur bukan ahli tidur ya. Tuti ya. Ada redaktur pelaksana Detik Health di sini ada Mas Uyung atau Mas Anselmus Uyung yang terhormat. Halo, Mas Uyung. selamat tidur. Lah, Enggak dong, bukan enggak gitu dong. selamat sore. Ini Mas kan ini mau makin lucu aja nih. mudik Mas Uyung. Selamat tidur. Mas Uyung lagi. pernah menjadi pelaku microsleep nggak tapi? Pelaku. Pelak. Kadang-kadang orang nggak sadar loh microsleep. Masa sih? Tahu-tahu mengalami gitu aja. Hmm. Ya Ketika nonton di bioskop ya? pada Itu Pada- tidur beneran ya kamu. pada satu titik mungkin ya banyak orang pernah mengalami sih kayaknya nggak usah denial. Iya benar. Coba nih Berarti ya. Mas Uyung pernah. Rasa-rasanya pernah, tapi terkonfirmasi atau enggak kan ya kita nggak tahu ya. Maksudnya itu beneran Oke. tidur atau cuman akunya nggak fokus aja gitu kan. Ya perasaanku sih pernah. Sebenarnya gini, ini basic banget sih, tapi siapa tahu salah atau beda. Sebenarnya micro sleep itu sesederhana ketiduran atau beda sih micro sleep sama ketiduran? Ketiduran tapi micro. Gimana? Apa? Jadi nggak sampai Jadi kalau ngorok. kalau ketiduran gitu kan Pules. kan. Oh. Kalau micro tuh kamu bahkan nggak sempat sadar kalau kamu tidur gitu loh. Iya, cuma kayak sepersekian detik. Cuman itu jadi apa namanya, jadi concern yang sangat serius kalau kamu mengalaminya ketika berkendara. Iya betul. Ketika berkendara dalam kecepatan taruhlah 100 km per jam gitu misalnya. 1 detik kita hilang kontrol itu mobil udah meluncur berapa jauh sih. Nah, Betul. apa yang bisa terjadi dalam waktu persekian detik itu dengan kecepatan 100 km per jam. Itu kan sebenarnya yang jadi concern. Kalau misalnya kita mengalaminya pas lagi di depan komputer gitu, paling ya salah kirim email atau salah kirim WhatsApp gitu, ngomongin orang kirim ke orangnya gitu. Itu juga mungkin pernah terjadi. Itu risiko, tapi kan ya tinggal gimana ngelesnya kan kalau Iya, itu. iya, Tapi kalau iya. misalnya crash di jalan gitu kan Nyawa lah. nggak sesimpel itu. Ya, Tapi betul. benar nggak kalau microsleep itu hanya terjadi ketika perjalanannya yang cukup jauh? Tidak, Tidak selalu seperti itu. tidak. Tidak. Lantas Kalau dia emang akan ngantuk cuma ke Alfamart depan juga bisa jadi. iya. Kondisinya Lantas dia memang- bisa terjadi tuh ketika apa kondisinya, Mas? Ya ketika Ketika ngantuk. mostly karena kecapean terus kemudian mengantuk kayak gitu. Nah, ngantuk kan nggak harus pas jalan jauh. Kalau misalnya memang kurang tidur atau memang kondisinya benar-benar letih Ketika banget anginnya semeriwing ya. ke kompleks sebelah juga bisa aja mengalami. Nah, kenapa kok yang sering dibicarakan adalah perjalanan jauh kayak gitu? Ya karena risikonya lebih gede lagi, lewat tol segala macam itu kan risiko kontak dengan kalau cuman jalan ke depan gitu ya tabrakan paling sama tetangganya doang kayak gitu. Kalau di tol kan bisa lebih berisiko bawa penumpang juga gitu kan. Oke, Dan oke. pasti lebih melelahkan kalau jarak jauh. Iya. Jadi sebetulnya microsleep ini tidak terhindarkan lah ya oleh siapapun tuh bisa mengalami itu gitu ya, asal dalam kondisi tubuh yang memang kelelahan gitu. Dibilang mengantuk. tidak terhindarkan nggak juga ya, sebenarnya bisa dihindari ya. Ya tinggal bagaimana mengantisipasinya aja sih. Maksudnya kalau misalnya memang kondisinya tidak memungkinkan untuk jalan jauh, tidak mungkin untuk berkendara, ya memang idealnya kan nggak berkendara ya. Maksudnya ya dicukupi dulu istirahatnya kayak gitu. Jadi tidak memaksakan diri. Itu kalau misalnya dibilang tidak terhindarkan juga kalau misalnya tahu kondisinya kayak gitu. Mungkin tidak terhindarkan, tapi semua orang bisa kena. Semua orang bisa kena kalau tidak tahu diri. Wow. Benar. Makanya Tidak kalau sadar selalu diri. Tidak sadar disampaikan diri. sama teman-teman Korlantas juga, kalau capek ya istirahat Ya. gitu ya. Bersandarlah dulu. Tidak. Kalau nggak punya senderan, Nah, itulah kenapa diciptakan Punya yang namanya agama. rest area.
Itulah betul. mengapa diciptakannya rest area gitu ya. Cuma ya jangan terlalu mengandalkan rest area juga karena di Mhm. musim mudik itu biasanya rest area penuh. Jadi ya Iya sih. pas kita lagi capek-capeknya mau melipir, penuh nggak bisa masuk juga, Mhm. diarahkan ke rest area selanjutnya gitu. Padahal kondisi udah sekian Ngantuk. watt kayak gitu. Ya antisipasi juga kayak gitu. Maksudnya Mhm. jangan memaksakan Iya start sih. kalau kondisimu Benar. nggak bener-bener cukup istirahat, nggak Mhm, mhm. bener-bener fit kayak gitu. Itu Kadang-kadang sih mikirnya gini juga ya Mas Uyung, harus kayak antisipasi. 2 kilo lagi nih rest areanya, cuma udah ngantuk gitu. Mhm. Jadi maksain, Mhm, padahal walaupun 2 kilo juga dalam 1 kilo sebelum itu nyampe, bisa mhm. aja terjadi apa-apa Iya. kalau Mhm. memang kondisinya micro sleep gitu. Betul, betul. Jadi, apa kiat-kiatnya? Kiat kuat bermudik. Iya Tanpa micro pastikan sleep. siap, bener-bener Oke. siap. Mhm, Kadang-kadang kita kepikiran gini, kita mudik pas ya udah, go show aja nanti pulang mhm, kantor gitu nggak ada persiapan apa-apa gitu. Pokoknya mhm, tinggal sisa-sisa tenaga mhm, dipakai untuk dihabisin untuk, jalan jauh kayak gitu. Nah, mmm, itu sering terjadi seperti itu oke dan itu sangat berisiko. oke Yang oke. ya idealnya kan ya kalau misalnya kamu berencana untuk jalan jauh ya udah hari itu kamu kalau bisa malah nggak usah kerja gitu, maksudnya Mhm, sempetin waktu untuk istirahat, misalnya benar-benar betul. diperbaiki pola tidurnya, Mhm, eee, istirahat terus kemudian apa namanya, bahkan termasuk ini loh, apa namanya, mempersiapkan perjalanan. Jadi aku nanti akan istirahat di rest area kilometer berapa gitu, itu udah di-plan kayak gitu, itu juga betul. udah kalau misalnya ini nanti di kilometer sekian penuh, plan B-nya aku akan rest di, Mana? kilometer sekian kayak gitu. Itu, Mmm, kalau aku sih biasanya bikin seperti itu. iya Jadi iya iya iya. ya antisipatif sih. Berarti mudik juga emang butuh itinerary gitu ya, Idealnya seperti itu, butuh cuman yang sering mhm, terjadi kan seperti itu kan kadang-kadang ya udahlah entar lihat aja gitu, kalau mhm, misalnya masih melek ya ayo jalan, nggak misalnya enggak ya enggak gitu. Ya iya akhirnya iya, melek tapi cuma berapa kilometer mmm. nggak melek lagi gitu. Sama kan suka gini nih Mas, ada orang yang habis makan, ngantuk. Terus apakah Iya, perlu dihindari kayak, setelah makan, tidur dulu deh dikit, baru habis itu lanjutin perjalanan atau gimana Ya kalau cara memang ngantuk ya istirahat, tapi kan, mmm, apa iya sih gara-gara makan doang gitu ngantuk, pasti sebelumnya juga memang dia udah kelelahan kondisinya gitu. Jadi oh gitu? terus makan, ya, nyaman gitu kan maksudnya, nah, perutnya kenyang ya udah AC suhu pules gitu. sesuai, tiduran lah. Iya, itu adalah sangat, hal yang sangat sering ditemui ketika Mhm, udah kelar makan, dan pasti kondisi capek sih, ketika mhm. udah kenyang kan capek, Ya, ketemu kenyang, wah udah tidur. Base combo Mhm. juga gitu. Ada nggak sih jarak-jarak ideal kapan harus take rest gitu? kalau disarankan tuh 2 jam ya, Per idealnya 2 2 jam? jam, heeh, 2 jam itu ngantuk nggak ngantuk istirahat. Mmm, Nggak ngantuk pun kan kamu butuh meluruskan, punggung, mhm, kaki biar biar bergerak karena duduk itu kan, apa namanya, ada bagian tubuh kayak kaki gitu, itu kan nggak punya jantung kan kaki. Jadi, nggak apa punya namanya, jantung. memompa darahnya itu ya dengan bergerak. Mhm. Nah kalau kalau diem duduk doang, yang sering terjadi adalah bengkak kakinya. Kalau yang Mmm, punya masalah dengan retensi cairan kayak gitu bisa bengkak dan varises itu salah satu faktor risikonya juga duduk kelamaan. iya iya iya. Oh varises tuh gara-gara nggak males stretching gitu kali ya Mas? Nggak Jadi ngelurusin kaki setelah olahraga, nggak apa namanya, kaki itu kan nggak tersumbat punya ya Mas, jantung ya, jadi peredaran Mhm. darahnya nggak ya, bisa mompa mompa air, tapi kok mompa air, pompa Pompa darah, darah. mompa darah udah microslip ini dioplos namanya. darahnya. Jangan dong. Mompa darah. Nah kalau diem ya udah numpuk di bawah kayak gitu, numpuk di bawah Mmm. terus kemudian pembuluh darahnya bengkak, nggak balik lagi, lama-lama nggak balik lagi. Nah itu yang jadi varises Oh, gitu. iya 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 iya. Betul. Keseringan ke stretch gitu kan, Yang Mmm. membuat pembuluh kita darahnya. gagal tes polisi atau mungkin tes paskibraka. Oh Ya, kalau aku dari tinggi badan udah gagal jadi aku nggak Nggak tahu. perlu ya? Nggak tahu sampai sana tuh aku nggak tahu ya. Iya iya. Berarti Nah, harus stok kopi juga nggak Mas? Cukup nggak dengan stok kopi juga di kopi mobil? itu lebih ke booster ya, jangan jangan pernah mengandalkan kopi doang untuk biar nggak ngantuk kayak gitu. mmm, Aku sebenarnya sebentar lagi ngantuk, tapi ya udahlah tambal sama kopi kayak gitu. mmm. Itu terlalu berisiko. Kadang-kadang berhasil, tapi ya Iya jangan lagi, jangan terlalu mengharapkan itu akan selalu berhasil karena ya obatnya ngantuk itu istirahat. bagaimanapun Tidur. ya istirahat, tidur kayak gitu. Kalau 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 kopi itu paling ideal adalah kita kondisinya bugar, terus kemudian ngopi biar nge-boost kayak gitu, nge-boost nge-boost Mmm. apa namanya, aware apa namanya, makin makin aware sama lalu lintas segala macam kayak gitu dengan kopi. Jadi lebih ke booster sih, lebih ke booster kalau kalau saya. Idealnya berapa lama sih Mas quick nap itu?
Beda-beda, tapi kalau kalau, disarankan sih 10-20 menit itu ideal. Terlalu lama itu nanti, Sakit akan kepala. deep sleep kan, Mm-mm. akan masuk ke fase deep sleep. Nah, belum tuntas deep sleep-nya kan sudah harus melanjutkan perjalanan lagi. Nah, itu Iya. kadang-kadang bangun dalam kondisi pusing. Oh Pusing, iya Malah benar. seperti itu. Tapi Malah jadi ada tantrum. ada orang yang 30 detik udah ngorok tuh ada loh. Ada. Iya, itu deep Gua sleep itu belum berarti itu Ngorok deep bukan sleep. indikasi deep sleep. Oh. Deep sleep itu kalau teman-teman punya smartwatch gitu bisa diamati kan, Iya, sebenarnya ada benar. datanya kan seperti What itu. is Deep your sleep. sleep animal? Ada. Ngorok, ketika orang ngorok justru datanya dia deep sleep-nya kecil, soalnya tidurnya tidak berkualitas. Oh Jadi gitu. dia ngorok itu kan terjadi ketika saluran nafasnya tersumbat. Jadi Iya, heeh. jadi kayak peluit gitu loh. Keluar masuk itu kayak peluit gitu. Jadi aliran udaranya nggak lancar. Jadi Ah. pasokan oksigen juga kurang. Mhm. Orang tidur tapi bangun nggak seger gitu. jadi Hmm. justru Seperti itu. terjadi ketika ngorok terjadi itu tidurnya tidak berkualitas. Iya, nggak Wow. berkualitas malah. Karena Perfect. sirkulasi oksigennya nggak lancar. Jadi kayak Iya. peluit gitu kan. Jadi kayak ada sesuatu yang nyumbat gitu. Iya, Tapi iya, boleh iya. nggak sih Mas kok itu yang supaya Pakai nggak ngorok stiker pakai iya, pakai penutup mulut itu. plester. Plaster. Iya. Ditutup mulutnya. Ada Boteko alatnya. itu loh. Biar Continuous air pressure, jadi ada tekanan udara kayak gitu, kayak congor kayak gitu. Itu ada alatnya. Tapi kalau plaster itu kan prinsipnya biar ini ya, maksudnya biar napasnya nggak nutup. lewat Iya. mulut tapi lewat hidung. Sebenarnya nggak ngatasin ya, karena masalahnya kan di sini, di tenggorokan. Oke. Kamu ngorok kalau tidur? Nggak tahu. Yang memang alat yang memang peruntukannya untuk ngatasi ngorok ya itu tadi yang masker bertekanan itu, Iya. sepap CPAP, continuous pressure apalah gitu, nanti bisa browsing sendiri. Berarti ada baiknya juga kita udah tahu mau ngantuk nih. Nah, kan akan segera tidur nih, beristirahat segera tidur. Dibikin alarm juga ya Mas ya, kayak 10 sampai 15 menit supaya Reminder. alarmnya bunyi biar kita ikut bangun gitu. Iya, Ya, biar nggak keterusan gitu. tidur singkat ya nggak terlalu lama itu. Lumayan sih. Nah, ada tips juga sih biasanya sebelum take a nap, minum kopi dulu. Kopi itu kan efeknya itu kan nggak seketika itu juga. Betul. Kan? Di 30 menit dia baru akan berefek. Nah, pas kita bangun tidur, kopinya berefek. Kick in. Nah, jadi double shot gitu, justru. Strategis ya. Ada rekomendasi nggak kopinya merek apa? Ah. Atau kopinya harus kopi apa gitu? Ini nyari iklan ya Mas ya? Enggak kok, belum ada. Atau harus kopi hitam gitu, maksudnya kayak americano gitu Iya, misalnya, atau kopi susu jadi terserah, double. iya. individual sih, kalau berdasarkan pengalaman sih individual. Ada yang cocoknya dengan arabica lebih ngangkat, ada tergantung yang preference robusta, aja ya. ada yang ini. Ada yang brand tertentu kayak gitu meskipun beans-nya sama. Iya. Idealnya beberapa menit sebelum tidur minum kopinya. Ya diperkirakan aja, karena efeknya juga kan individual. Rata-rata itu 30 menit baru berefek kayak gitu. Ada juga yang 10 menit sudah berefek kayak gitu juga ada. Nah, biasanya seperti apa gitu. Biasanya ngalaminya seperti apa. Nah, udah diaplikasikan aja. Berarti Seperti itu itu. minumnya juga nggak bisa tuh diempret-empret minum sedikit-sedikit Harus langsung. langsung. Dor. Tapi gue adalah tipikal yang minum kopi tuh langsung habis sih. Oh ya? Iya. Ya kalau nggak dalam espresso hitungan aja menit. yang langsung Iya, espresso shot. glek ya, kayak gitu iya. terus udah. Kayak minum obat. Iya. Kalau suplemen sebetulnya perlu nggak sih Mas? Sama Apalagi kan sebenarnya kan yang dicari kafeinnya. Mau minuman berenergi, mau soda, itu kan yang dicari sebenarnya kafeinnya kalau dalam kaitannya dengan microsleep. or maybe sugar? Enggak juga. Sugar somehow malah bikin ngantuk. Ah. Makanya kalau misalnya butuh ngeboost, lebih efektif kopi yang tanpa gula, jadi ya kopi hitam Bukan gitu. jadi sugar rush gitu Mas? Ya bisa juga, tapi Gini sambil bawa mobil gini. kadarnya lebih berbahaya ya. benar-benar harus diperhitungkan, karena kalau gulanya terlalu banyak, ada dampak ke hormonal yang akibatnya ya itu tadi kayak habis makan kenyang terus ngantuk kayak itu loh, ya seperti itu. Iya, Kenyang terus ngantuk itu kan salah satunya karena gula darahnya meningkat kan. Betul. Habis makan di Ada apanya, lonjakan ada gula gitu. ya. Kalau makan sambal gimana Mas? Kalau nggak mau ngantuk di sini Kak, antisipasi taruh mentret sih sambalnya. takutnya sih. Nah bener, jadi ke rest area bukan tidur ya, tapi Atau mampir ke bikin toilet. balsem di sini. Ngelek tapi berair ya. moncrot kemana-mana gitu. Itu lebih ke mudik lancar, tapi habis dari situ langsung ke dokter mata ya Iya Kak. juga bisa. bener. Berbahaya. Jadi iritasi nanti takutnya Iya. ya. Ya, pokoknya detiker Persiapkan. semuanya
sangat mungkin menjadi orang yang terkena microslip ketika berkendara nanti karena Ya. perjalanan mudik cukup jauh. That's why tadi yang disampaikan sama Mas Uyung, kalau udah capek, please istirahat, jangan dipaksain. Mau Tuh, itu setuju. sekilometer lagi nyampe, 2 kilometer lagi nyampe, istirahat aja. Jadi sebetulnya juga yang dipersiapkan tuh nggak cuma kendaraannya aja ya gitu, dicek-cek juga kondisi kendaraannya seperti apa gitu ya. Bisa atau cocok nggak dibawa untuk perjalanan jauh, tapi sebetulnya juga tubuh kitanya juga nih harus cek and recheck lagi apakah sebetulnya tubuh kita juga bisa kuat di perjalanan panjang, berapa lama tubuh kita ini bisa melakukan perjalanan sebelum akhirnya istirahat dulu gitu ya. Cuma mungkin terakhir dari Mas Uyung, tips biar segar bugar Selama menjalani mudik. Iya, yang pertama itu tadi cukupkan istirahat, terus yang kedua bikin playlist yang asik. Ah, Pokoknya kamu menikmati perjalanan. Kalau sampai kamu merasa Harus bosan playlist yang gitu. rock nggak? Maksudnya yang bikin orang Selera. Maksudnya kalau sukanya dangdut ya udah pilih dangdut yang paling cus. asik, paling Playlist. pokoknya paling bikin kamu menikmati perjalanan gitu lah Oke. pokoknya. sebutkan satu lagu yang wajib ada di playlist Playlist. mudiknya Mas Uyung. Kalau saya tuh random ya. Kalau milih malah lama-lama bosan gitu. Jadi ya udah random nanti Nggak ada munculnya satu apa. yang selalu Harus hadir ada dalam nih, playlist lagu ini. mudik gitu. Kalau atau enggak kalau ke play lagu gue nih. Garam dan madu ya. Nggak ada. Iya. Bukan. Malam Chaos Sewo ini. Kuto. Wah, ngantuk malah. Tergantung sih, kan ada yang remix, ada yang ngeblab gitu. Oh, Velocity. Velocity. Biar Benar. semangat itu nggak boleh tuh ngantuk udah. Itu tadi apa playlist apa namanya stamina. Stamina, posisi riding position juga diperhatikan. Kadang-kadang kalau benar. misalnya terlalu tegak atau terlalu terlalu Nyender, nyender gitu ya. gitu juga itu pengaruh. Nanti terlalu nyaman malah Iya. baper. Aduh iya benar Terlalu lagi. Terlalu nyaman nanti udah sampai kampung halaman nggak mau turun. Lebih nyaman di sini. Di sini aja aku tidak bisa klien jok ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Mas Uyung ya. Semoga kita Sama-sama. doakan Detikers yang juga memang berencana untuk mudik atau mungkin sekarang juga lagi mau mudik, siap-siap juga. Semoga lancar, jaya, selamat, tidak cuma sampai tujuan aja tapi balik lagi ke sini juga gitu ya. Amin. Dan